Halo sahabat sinema, kali ini saya berkesempatan langsung untuk interview dari salah satu cast film Sampai Nanti Hana gitu. Di sini sudah ada Mas Bion. Halo Mas Bion, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Oke. Nah, gini Mas Bion di sini kan berperan sebagai Gani ya di film Sampai Nanti Hana gitu. Ya. Nah, kira-kira boleh tahu gak Mas Gani ini karakternya seperti apa ya? Gani ini orangnya introvert, pemikir, lalu dia lumayan nyeni juga karena suka menulis, suka bikin tulisan untuk perasaan-perasaan dia dan lumayan kritis juga tentang apa yang ada di sosial. Jadi dia jadi aktivis. Dia kalau mencintai sepenuhnya lah. Gitu. Berarti karakter Mas Gani ini kan kurang lebih menggambarkan era tahun 90-an gitu kalau kita lihat dari teaser tadi ya. Betul. Nah kira-kira dari Mas Bion sendiri tantangannya ada gak gitu? Mungkin untuk cari-cari referensi karakter lain? Ya referensi karakter lain mungkin enggak ya, karena kan karakter yang lain diciptakan juga gitu. Mungkin lebih ke kehidupan nyatanya aja, mencari yang dekat dengan Gani itu seperti apa gitu. Tapi untuk kesulitannya sendiri di karakter ini seperti apa ya? Dari mungkin karena tidak terlalu banyak berkata-kata dan harus mengeluarkan emosi dengan beberapa aksi yang lembut, yang bisa melambangkan si karakter Gani ini seperti apa. Itu sih paling tantangannya, lebih ke gerakan-gerakan kecil itu karena gue nggak bisa diem orangnya. Ya oke, di sini Mas Bion ini kan beradu acting dengan Feby Rastanti gitu ya. Dari Mas Bion sendiri dan juga Feby Rastanti itu sama-sama bisa dibilang aktor besar lah gitu, aktor besar lah seperti itu. Nah bisa beradu acting dengan... Gue tahu sih gue gendut sekarang. Nah bisa beradu acting dengan Kak Feby Rastanti itu gimana tuh kesan dan pesan? Bahkan atau mungkin ada cerita unik selama proses syuting gitu? Kalau syuting sama Feby sih udah lama. Sebelum film ini udah dari kecil udah ketemu dia, dari masih nyanyi. Jadi ya kayak ketemu kakak aja syuting, terus jadi karakter yang harus berlawanan gitu. Oke, itu tadi kan kita ngomongin masalah peran dari Mas Gani sendiri ya. Mungkin kalau kita tarik ke belakang lagi, boleh diceritain nggak Kak, kira-kira awal mula dari proses mungkin sutradara atau produsernya itu ngontek Kak Bion atau dari proses readingnya itu seperti apa tuh proses awal? Pertama kali dipanggil sama Pak Agung, ketemuan, kita ngobrol gimana perfilman Indonesia sekarang. Mungkin Pak Agung punya cara yang menarik untuk casting orang, bukan dengan mengetes kemampuan acting, tapi melihat personality, bagaimana personality para pemain ini akan cocok dengan karakternya apa enggak gitu sih. Jadi itu proses awal yang lumayan menarik karena nggak semua sutradara ngelakuin itu. Oke, tapi kalau misalkan selama proses syuting ini nggak ada cerita unik gak sih Kak? Itu syutingnya smooth aja sih. Kita pengalaman uniknya, kita pernah syuting, habis itu ternyata izinnya belum selesai, jadi kita nggak selesai syutingnya, kita disuruh pulang. Habis itu kita syuting lagi di tempat yang sama kayak 2 bulan kemudian. Nah, oke sahabat sinema, itu kan tadi kita sudah ngomongin masalah film dari Kak Bion sendiri yang berperan sebagai Gani di film berjudul Sampai Nanti Hana. Nah mungkin kita pengen ngulik sedikit masalah karirnya Mas Bion. Mas Bion ini kan udah terkenal sejak kecil lah gitu, udah di dunia hiburan udah sejak lama, udah main buat beberapa sinetron, menangkan berbagai piala gitu. Mulai dari iklan, model dan lain-lain lah seperti itu. Nah boleh kasih tahu tips sedikit gak atau cerita sedikit kira-kira bagaimana caranya agar Mas Bion ini bisa tetap konsisten dari kecil hingga sampai saat ini gitu di dunia entertain khususnya? Untuk agar bisa tetap konsisten ya. Mungkin ini nggak di dunia hiburan aja sih. Menurut gue ini berlaku di kehidupan siapapun orang dan pekerjaannya. Karena cita-cita gue sejak kecil tuh bukan jadi seseorang yang spesifik kerjanya apa, tapi lebih ke gimana caranya kita nikmatin hidup, work life balance itu tetap dibayar gitu. Jadi lo nggak ngerasa lo seorang aktor, lo nggak ngerasa seorang musisi, lo nongkrong aja tapi dibayar, tiba-tiba yang transfer gitu. Cita-citanya, jadi semoga kalian punya cita-cita yang sama lah. Gimana caranya nongkrong tapi dibayar. Nah, mungkin untuk di dalam dunia entertain
kira-kira ada role model gak masalah aktor, aktris atau siapapun itu di internasional maupun nasional? Spesifik orangnya sih nggak tahu ya, tapi mungkin lebih ke ide besarnya bagaimana gue tuh pengen bisa sampai ke sini gitu loh. Pengen bisa sampai ke bagaimana karya-karya gue sebagai seorang seniman, nggak cuma seorang aktor. Mau jadi sutradara atau nanti gue bikin patung, itu punya impact ke orang yang membahagiakan impactnya, bukan sekedar menghibur aja. Karena menurut gue value menghibur sudah terlalu rancu. Semua orang punya standarnya sendiri untuk bisa dihibur atau enggak, tapi lebih ke impact terhadap satu orang yang besar dalam hidupnya, yang bisa mengubah hidupnya dari sebuah karya. Gue pengen sampai ke titik itu sih. Ya, Oke, sahabat Cinema, itu dia salah satu interview saya dengan Mas Biowan. Mas Biowan, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak.